ya, yang mengambilkan hasil dari kerja praktikum saya, yaitu percobaan 1 dan percobaan 2 pada praktikum modul kedua. Oke, kita minus dulu. Coba kita buka modul 12 nya dulu. Oke, kita buka C++. Oke, yang pertama yang perlu kita tahu yaitu praktikum modul kedua ini menggunakan judul yaitu simulasi filter Vir real time yang akan menggunakan software yaitu di C++. Jadi tujuannya untuk mempelajari bagaimana mengimplementasikan dan melakukan simulasi filter VIR real time menggunakan DFC++, mengenal model bilangan fraksional untuk prosedur DSP fixed point, mengimplementasikan dan melakukan simulasi filter VIR real time bilangan fraksional menggunakan DFC++. Nah, untuk dasar teorinya ya sesuai dengan itu sendiri, karena kita emang mau benar-benar melakukannya di C++. Kita menggunakan bahasa pemrograman di C++. Nah, untuk percobaannya 1 unit komputer dan software MATLAB. Sebenarnya ini langsung masuk ke software C++ ya. Ini ada prosedur praktikumnya. Yang pertama, percobaan membuat M-file untuk simulasi pemfilteran real-time Vir. Nah, pada bagian ini kita membuat simulasi pemfilteran real-time Vir dengan di C++. Fungsi internal filter menggunakan metode non real time dengan menghitung sinyal output dengan sinyal output yang lengkap buat perhitungan filter real time VIR dengan menggunakan C++. Ketentuannya gunakan buffer input sepanjang order filter, yaitu ya kalau ordernya 16 ya inputnya 16, kalau emang 32 ya buffernya juga 32. Menggunakan metode loop, sebuah sampel sinyal input menggunakan simulasi clock. Pada setiap clock atau mengidentifikasikan adanya sampel input yang baru, ambil input baru dan tempelkan membuat input. Pada setiap clock atau loopnya hitunglah sampel sinyal output yang dihasilkan pada loop tersebut lalu tempatkan pada array output. Nah, ini kita bakal langsung pilih file dan new project ya. Coba dulu new project. Kita namain ini adalah percobaan 2 P2P1 ya. Oke, P2P1. Nah, ini udah ada masuk ke dalam source-nya, sudah ada. Kita lihat source-nya, di sini ada panjang filternya. Terus nanti kita ingin mengubah mengenai integernya. Terus kita akan mengubah mengenai buffernya. Coba kita itu. Pada saat pengkopasan, kalau bahasa mahasiswanya pengkopasan, bakal banyak hal-hal yang seperti bertumpuknya informasi atau sehingga error gitu. Kadang ya tiba-tiba di atas, kadang tiba-tiba dia di bawah, atau kadang tiba-tiba tidak ada gitu. Jadi sistem yang bakal kita benar-benar paksanain sekarang itu adalah sistem yang udah kita perbaikin. Nah, ini kok nggak bisa di-copy. Jadi laprak tuh deadline hari ini ya? Astagfirullah lagi ini. Iya. Oke, jadi kita lanjutin lagi. Ini udah ada hal yang seperti include dan float integer dan lainnya. Nanti kita akan bakal mengubah dari integer ini sendiri. Nanti pada percobaan kedua nanti ada integer seperti K gitu. Ini kan baru 2 gitu integernya, yaitu GI sama J. Nah, sekarang mari kita ngubah apa? Ngubah ya kopasan yang benar-benar ini dari mana kopasannya. Taunya dari mana? Kita akan ke compile dulu.
Nah, define length-nya ini dari mana? Oke. Nah, kita compile terus sampai benar-benar tahu gitu salahnya dari mana. Nah, itu kan bisa random float ya. Bentar ya. Oke, kita benerin satu-satu dulu deh. Kita kasih. Oh. Berhasil. Return hasil. Jadi kita cari dengan 0 for buffer. Kita coba ini compile dulu. Ada yang masih ada yang salah. Float filter. Define benar. Define buffer length-nya nggak ada ya. Buffer length. Oh, apa ininya hilang di sini guys?
kita udah dapat datanya. Coba kita copy aja datanya, terus kita buka spreadsheet. Blank yang lain, kita buka blank aja, terus kita copy data yang ada itu di sini. Jadi data-data yang udah kita dapetin itu kita akan copy. Nah, kita akan copy aja. Nah, kira udah seperti ini. Terus kita insert datanya, nanti kita insert untuk chartnya. Chart yang seperti apa yang harus kita insert. Yang pertama line seperti ini, line chartnya. Nah, kita lihat. Oke. Nah, datanya akan seperti ini untuk bentukan dari setiap angka-angka yang dimasukkan. Nah, mungkin di sini emang tertera seperti 0,0, 0,25, 0,50, yaitu kalau digabungin jadi 100 sampel ya seperti ini hasilnya untuk bagian dari spreadsheetnya itu sendiri. Bisa digeser. Nah, ini adalah percobaan untuk yang pertama. Ini adalah bentuk dari spreadsheet yang hasil data dari spreadsheetnya. Nah, untuk yang kedua itu seperti apa? Terus kita baca modul dulu. Mana modul ini? Oke. Dengan sudah, ini fitur next, buka file text Microsoft Word atau Excel. Karena di sini nggak ada Excel, saya gunain spreadsheet. Yang kedua, percobaan membuat M-file untuk simulasi pemfilteran real-time failure dengan buffer sirkular. Pada bagian ini diminta untuk memodifikasi hasil dari percobaan sebelumnya. Ini percobaan sebelumnya, jadi kita akan modifikasi menggunakan metode buffering sirkular. Buffering sirkular itu metode yang output lah, artinya seperti ngeloop atau artinya lingkaran, artinya benar-benar ketika ada output di saat itu juga, ketika input saat itu juga, maka outputnya di saat itu juga, ya seperti kepala ketemu ekor lah kalau bahasa gaulnya ya. Metode buffering sirkular ini sangat sering digunakan karena operasi write pada memori biasanya membutuhkan waktu eksekusi yang cukup lama dibandingkan dengan operasi matematik biasa. Edit source code bagian sebelumnya memudah bagian buffering, perhitungan filter, lakukan simulasi buatan grafiknya bandingkan dengan hasil simulasi dengan hasil sebelumnya. Nah, jadi kita akan menggunakan integer tambahan. Integer tambahan seperti apa? Yang pertama, integer yang akan digunakan adalah integer k. Oke, kita lihat di perhitungan filter. Di sini hasilnya adalah hasil plus buffer J. Di sini kita jambahin buffernya plus K. Plus K. Oke. Kalau udah dimasukin integernya, juga udah masukin ke K, jadi kita tinggal inisiasi ya. Nah, tapi kita buat dulu outputnya biar enak aja gitu. Karena biar enak aja, biar kayak ya, output text. Mungkin di sini kita bisa ubah output 2 gitu untuk text-nya. Coba kita langsung ke compile dulu, kita periksa dulu apakah ada bagian yang error.
Oke, errornya 0 ya. Jadi kita langsung output dulu, press any apapun itulah. Udah, habis itu kita langsung buka. Nah, ini langsung output 2 yang keluar. Nah, ini data dari output 2. Yang pertama kita lihat output 1 itu seperti apa. Nah, perbedaannya ini, perbandingannya. Ya, perbandingannya adalah ini. Ya mungkin nilainya nggak terlalu jauh dari output yang pertama, tapi nilainya kita bisa sepakati berbeda. Kita bisa lihat dari nilai awalnya yang sekarang itu langsung minus semua untuk output yang pertama, dan output yang kedua itu nilainya bagus gitu, nilainya ya enak gitu untuk dipandang karena minusnya dikit gitu. Nah, itu sesuai dengan sistem grafiknya itu sendiri sih. Nah, kita langsung aja coba seperti biasa, kita masukin ke bagian dari spreadsheet. Ini kita buat lagi dari sini. Itu adalah percobaan pertama ya. Nah, ingat ini jangan diblok lagi, soalnya kalau itu blok lagi ya bakal seperti apa nantinya. Oke. Jangan lupa di-insert lagi ke chart abis itu. Nah, sip, masuk gitu ya. Nah, kita pinggirkan dikit. Oke. Coba kita lihat bandingkan dengan hasil sebelumnya. Bentuknya sih sama. Ada 3 gunung di atas, 3 gunung di bawah, dan 1 gunung nanggung gitu. Hasilnya sama. Nah, kenapa hasilnya sama? Karena yang diubah tuh integer dari buffernya itu sendiri, bukan pengubahan dari nilainya itu sendiri. Artinya pengubahannya benar-benar sama lah gitu. Nah, kalau tadi saya bilang itu berbeda, kita coba lihat. Ini nilainya 0,31, 0,59, 0,31, 0,59. Hasilnya sama. Kenapa? Karena yang diubah buffernya doang. Tadi nilai dari negatif itu sendiri itu hanya menandakan arah gitu. Pada saat kita tempelkan di grafik dan itu sudah masuk dalam grafik itu sendiri, nah itu akhirnya ya outputnya sama gitu. Nah, mungkin itu saja percobaan yang bisa saya sampaikan, itu percobaan 1 dan percobaan 2. Mungkin percobaan ketiga dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya dari kelompok B8. Jadi mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, tadi banyak yang bengong atau banyak yang mengalami kendala error, tapi dapat diperbaiki dan alhamdulillah dapat hasil. Mungkin ini bisa disebut pengerjaan laporan, bukan presentasi dari praktek yang akan kita jalanin atau yang benar-benar ada di laporan, tapi ini mungkin membentuk laporannya gitu loh, sambil ngebaca modul, sambil ngeliatin ya ini bukti diri aja gitu. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.